Saya percaya Anda semua dimanapun berada pasti selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi di video yang kedua ini saya juga akan berbicara yang pastinya tentang firman Tuhan dengan tema Allah adalah kasih, karena kasih memang sifat dari Allah. Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 19. Begini firman Tuhan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, berbicara tentang kasih Allah, kita mungkin sudah banyak mengerti kasih Allah yang terbesar adalah melalui pengorbanannya di kayu salib yang masih kita rasakan sampai hari ini. Tuhan Yesus mati bukan karena keinginan pribadinya, namun Ia melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Bapa sehingga kita bisa memperoleh keselamatan sampai hari ini. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak menerima kasih dari Allah. Kita tidak layak menerima keselamatan karena kita yang seharusnya dihukum, bukan Yesus yang harusnya dihukum dan menerima hukuman maut pastinya. Dan itu seharusnya kita, namun karena kasih-Nya yang besar kepada kita, kepada saya dan kepada kalian semua, itu semua yang mendasari pengorbanan di kayu salib, dan itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana aplikasi kita mengenai kasih? Kasih mungkin kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun bagaimana yang kita pelajari melalui 1 Yohanes 4 ayat 15-19 ini, apa yang ingin Allah perintahkan untuk kita dalam pengaplikasian kasih? Yang pertama, sesuai dengan hukum kasih, kita harus mengasihi Allah. Kasih kepada Allah bermula dari pengakuan. Seperti ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ketika kita ingin tinggal di dalam Allah, ketika kita ingin mengasihi Allah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristen belum tentu ia adalah seseorang yang mengaku Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Oleh sebab itu kita pastikan dalam hati kita, hari ini kita mulai koreksi, apakah saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan saya? Kalau belum, mulailah dengan doa dan mulailah buka hati agar Yesus tinggal dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Karena itu adalah kunci untuk kita mengasihi Allah. Bagaimana bisa kita mengasihi Allah ketika kita tidak tahu siapa yang kita kasihi, ketika kita tidak mengenal siapa yang kita kasihi? Namun ketika kita sudah mengenal siapa itu Yesus, ketika kita sudah menerima Yesus dan sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, tentu kita dapat mengasihi Allah. Lalu yang kedua, sama seperti hukum kasih juga, kita harus mengasihi sesama kita. Di ayat yang ke-19 jelas dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena kasih Allah yang besar kepada kita, yang telah ditunjukkan bagi kita semua secara umum sampai hari ini, itu yang membuat dasar kita harus mengasihi sesama kita. Orang-orang yang mungkin tidak kita sukai pun termasuk di dalamnya. Tuhan tidak mengatakan kamu harus baik kepada orang yang baik kepadamu, tapi Allah memerintahkan ketika kita ingin mengasihi, itu karena Allah udah lebih dahulu mengasihi kita. Karena kita sudah dikasihi, oleh sebab itu saya pun mau mengasihi orang lain. Jadi itu adalah kunci-kuncinya. Apa yang harus kita aplikasikan? Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Karena hal itu memang penting, dan itu adalah
hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, orang yang mengaku dirinya sebagai murid-murid Kristus. Nah, kita akan mengadakan kembali pemuritan seperti yang sudah kita adakan sebelumnya. Saya percaya Anda juga orang yang menggebu-gebu untuk mengerti apa yang Allah perintahkan untuk setiap kita tentang kasih ini. Apakah Anda sudah mengasihi ataupun Anda belum mengasihi, kita akan belajar bersama-sama. Tentunya kita berlandaskan dengan firman Tuhan yang benar. Sama seperti akun yang harus Anda semua DM melalui akun Instagram di @sahabat_si. Nah, di sana kita bisa bertanya, dan melalui akun tersebut juga akan diberikan ID serta password Zoom yang akan kita gunakan untuk berkumpul bersama-sama. Saya tunggu kehadiran Anda semua, karena saya percaya Anda semua ada orang-orang yang merindukan Yesus dan ingin mengaplikasikan kasih dalam kehidupan semua kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.